Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas masalah skema tarif BNI terbaru, yakni efektif per tanggal 1 April 2022 ya. Banyak teman-teman yang bingung, iya sih skema fee sebenarnya itu fee yang per 1 April 2022 ini itu sebenarnya tidak berbeda dengan sistem skema fee di tahun-tahun sebelumnya. Yang membedakan hanya nominalnya ya, ini ya, biaya loketnya ini. Dulu untuk setor tunai, transfer atau tarik tunai itu range-nya itu kurang dari 200.000, biaya loketnya itu 2.000. Biaya loketnya 1.500. Nah, kemudian sharing fee-nya itu nanti di sini berarti 750. Nah, cuman ada dua. Kemudian selanjutnya adalah jika di atas 200.000, maka biaya loket disarankan adalah 2.000 dengan sharing fee agen di kolom ini ya, itu 1.000 untuk agen. Itu untuk skema fee yang sebelum tanggal 1 April 2022. Nah, kemudian per 1 April 2002 ini itu ternyata masih ada teman-teman agen BNI yang belum paham betul bagaimana sistem pendebetan BNI itu sebenarnya berjalan. Ini akan saya jelaskan teman-teman. Skema pendebetan fee dari agen BNI 46 itu dilakukan per tanggal mulai dari 1 maksimal sampai tanggal 10 tiap bulannya. Nah, skemanya seperti apa? Ini kita bahas dari yang pertama ya, ini ya, untuk transaksi store tunai, transfer atau tarik tunai, dan VA ya, virtual account. Ini transaksi. Untuk transaksi Rp1 sampai dengan 1 juta, skema baru ini biaya loket ya. Biaya loket ini adalah biaya yang disarankan untuk ditarik kepada konsumen. Jadi ini 2.500 ini itu ditarik dari konsumen. Ini ada 1.250. Ini nantinya BNI akan mendebit sekian antara tanggal 1 sampai tanggal 10 tiap bulannya sebagai jatah untuk BNI. Di sini sudah diterangkan ya, agen mendapatkan fee 1.250 dari setiap transaksi. BNI akan mendebit hak BNI 50% dari biaya loket maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, sudah jelas di sini ya, bisa dipahami ya, 50% dari biaya loket maksimal. Nah, ini. Jadi ini fee ini diambil dari konsumen ya. Untuk transaksi transfer sampai dengan 1 juta, tarif atau biaya loket yang disarankan oleh BNI itu adalah 2.500, dengan catatan nanti BNI akan ngambil 1.250. Tuh, ini teman-teman masih bingung debitnya ini tanggal berapa ya? Itu. Nah, dan sistem pendebitannya ini seperti apa? Nah, ini akan saya jelaskan di tabel berikutnya. Kita lanjutkan, ini perhatikan ini ya, ini biaya loket, biaya admin 0. Biaya admin 0 ini artinya dari rekening BNI Anda tidak akan terdebit biaya apapun. Total biaya transaksi ini, perhatikan dulu tabel ini ya. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini kita lihat jenis transaksi. Ini transfer antar bank ya, non basic saving account, transfer antar bank. Untuk 1 juta sampai 2 juta, untuk Rp1 sampai 2.500.000 itu biaya loket yang disarankan itu 7.500. Nah, kemudian biaya admin ini adalah rekening Anda akan kepotong 6.500. Jadi total biaya yang dibebankan ditarik kepada nasabah itu adalah 14.000. Ini. Jadi sudah clear sampai sini ya. Ini 14.000. Nah, kemudian dari 14.000 ini berapa sih yang didapatkan agen? Agen akan mendapatkan 5.650.
dari 5.650 ini yang menurut saya masih samar, masih belum jelas ya. Karena apa? Biaya loket total itu kan 14.000. Nah, sementara untuk biaya transfer antar bank itu kan sudah dipotong 6.500. Jadi 6.500 itu adalah 6.500 motong dari saldo kita. Nah, sedangkan biaya real cash yang kita terima dari konsumen itu kan 7.500. Kalau berlaku, nah ini 7.000. Kalau berlaku sharing profit 50%, maka 5.650 kali 2 itu 11.300, sementara kita dapat dari konsumen itu 7.500. Ini BNI harus segera rilis penjelasan dari fee yang bagian ini itu sebenarnya seperti apa ini gitu. Jadi ini mungkin butuh koreksi dan penjelasan lebih detail dari BNI. Semoga saja segera dapat penjelasan. Kita lihat ke tabel berikutnya ya. Ini bisa diperhatikan virtual account itu rekening Anda tidak akan kedebit untuk pas transaksi ya. Biaya yang disarankan itu 3.000 ditarik, konsumen ditarik 3.000. Tapi nanti Anda harus membayar 1.500 atau 50% dari 3.000 ini ke BNI maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, auto debit dari rekening Anda. Lalu apa sih transaksi yang nantinya istilahnya kita dapat fee ya, tanpa ada biaya loket ya? Ini berarti kan ya, biaya loket adalah biaya yang ditarik oleh loket, biaya admin adalah biaya yang ditarik yang dipotong dari saldo rekening agen. Nah, ini token listrik itu biaya loketnya tidak tertera ya, sedangkan biaya adminnya ada. Nah, ketika Anda menjual token listrik, maka apa yang akan Anda dapatkan adalah fee 1.350 ini. 1.350. Dan ini tanpa dipotong ya. Jadi ini Anda akan mendapatkan, karena apa? Untuk pembayaran itu sifatnya langsung. Jadi BNI akan memotong saldo ada 3.000 dan akan mengembalikan 1.350 nanti maksimal tanggal 10 tiap bulannya di bulan berikutnya. Seperti itu. Nah, sama ini semua non tagihan listrik dan sebagainya, sistemnya seperti itu. Lantas kemudian ini pembayaran Telkom juga. Pembayaran Telkom ini loket boleh menarik 1.000 ini. Jadi total admin adalah 3.500 ini ya. Terus kita lihat lagi yang multi finance ya, biasanya ini asuransi. Nah, bisa dilihat ini BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini teman-teman banyak yang salah kaprah. Salah kaprahnya begini. Ini BPJS Kesehatan itu pernah ada di stroke itu tulisannya biaya loket 2.500, tapi di saldonya tidak motong 2.500. Ini agen banyak yang terlena. Ini dia udah seneng, wah untungnya bisa 2.500 total. Nah, padahal itu nanti di akhir di bulan berikutnya hak BNI akan ditarik di situ. Ini ya 1.250 atau 50%-nya dari 2.500. Nah, nanti akan dihitung dan ditarik oleh BNI karena itu hanya BNI itu. Terus kita lihat lagi ya, ini skemanya sudah bisa dibaca sendiri ya nanti di tabel skema fee terbaru. Ini PDAM, rata-rata ini PDAM banyak banget. Nah, kita lanjut ke ini multi finance. Nah, ini agen mendapatkan fee 3.000 dari sebenarnya BNI akan mendapat hak BNI 5% dari
apa namanya, dari biaya loket ya. Jadi yang perlu dipahami adalah begini, kalau biaya loket ini yang muncul biaya loket saja ini akan dibagi dua, 50-50 ya. Nah, kalau yang muncul hanya biaya admin seperti ini, maka BNI tidak akan mendebet ya. BNI tidak akan mendebet dari yang, tapi akan menambahkan, akan memberikan Anda seperti ini 3750 ini ya. Ini fee agen Anda akan diberikan ini. Tuh. Ingat, pemberian fee di bulan berikutnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maksimal tanggal 10. Nah, kemudian ada yang bertanya begini, Kak, saya masih bingung detailnya seperti apa sih? Baik, saya akan menjelaskan semuanya melalui tabel yang saya buat ini. Ini contoh transaksi kita terbagi dua, transaksi PPOB atau pembayaran, kemudian transaksi perbankan ya, transfer, tarik tunai, dan pembayaran VA. Ini saya akan menjelaskan satu-satu. Ini seandainya dalam satu bulan itu kita ada pembayaran PLN 10, fee yang kita dapatkan sesuai dengan sharing profit bulan April itu adalah 1.280 per transaksi. Kemudian token listrik jumlahnya ada 10 transaksi, ACC, Auto, FF, dan sebagainya, sehingga total fee yang harusnya kita dapat adalah 108.800 dari transaksi PPOB. Nah, selain transaksi PPOB, kita ada transaksi transfer kurang dari 200.000, ada 10 transaksi. Kalau dulu kurang dari 200.000 itu skema fee-nya itu adalah 1.500 dengan sharing profit 750 untuk agen, 750 untuk BNI. Tapi sekarang sudah berubah, Rp1 sampai dengan 1 juta itu biaya loketnya 2.500. Sekali lagi saya mengingatkan, biaya loket adalah biaya yang dibebankan ke konsumen. Seperti itu, yang nantinya akan berlaku aturan main, yakni dibagi dua antara agen dan BNI. Ini sesuai dengan tabel itu tadi ya, 1 juta, Rp1 sampai 1 juta 2.500. Nah, ini ada 10 transaksi. Kemudian transfer di atas 1 juta itu biayanya 5.000. Nah, sharing fee agen adalah 2.500 dan untuk BNI adalah 2.500. Jadi ini ada 25.000. Nah, kemudian tarik tunai kurang dari 1 juta ada 10, sharing fee ke BNI 1.250, tarik tunai di atas 5 juta ada 10, sharing fee untuk BNI 5.000. Maka total yang harus kita bayarkan ke BNI adalah 100.000. Jadi berapa total keseluruhan fee yang kita dapatkan pada bulan tersebut? Fee-nya adalah total pembayaran, total fee PPOB dikurangi dengan kewajiban kita mengembalikan kepada pihak bank BNI. Jadi ini adalah fee yang seharusnya kita dapat itu 108.800. Kemudian dikurangi kewajiban kita harus membayar 50% cash yang kita dapat tadi atau admin loket yang kita bebankan ke konsumen tadi 100.000, maka sisa fee yang kita terima dari PPOB adalah 8.800. Nah, ini banyak yang bingung di sini juga. Berarti rugi dong kita sebulan hanya dapat fee segitu? Tidak rugi. Ini perlu saya pertegas lagi ya, ini tidak rugi. Kita masih untung, cuman mungkin untungnya kurang ya mungkin. Nah, untungnya dari mana? Ini kan 100.000, ini kan 50% dari uang yang kita terima fee langsung yang disarankan oleh BNI itu kan 200.000. Nah, kemudian kita bagi ke BNI itu 100.000. Nah, dari sini sudah paham kan? Artinya kita yang sebenarnya adalah mendapatkan 208.800. Ini yang membedakan keagenan BNI dengan keagenan bank lain ya. Jadi kalau di bank lain itu sistemnya seperti ini, untuk biaya-biaya ini itu dibebankan di ATM atau di nasabah. Sementara kalau bank BNI itu dibebankan kepada agen atau kepada mesin seperti itu.
bagaimana kalau ada orang meminjam mesin kita untuk membuat transaksi sama, kita menanggung beban ini. Jadi seandainya ada orang pinjam mesin transfer ke bank BNI 5 juta, di atas 5 juta 10 kali, sementara kita tidak menarik fee ke orang yang pinjam EDC tadi, maka secara otomatis kita rugi 5.000 kali 10 transaksi atau 50.000. Jadi saya mengimbau kepada teman-teman, hati-hatilah untuk meminjamkan mesin BNI kepada orang lain. Cermati berapa nominal transfernya dan berapa yang harus dia bayar karena pinjam mesin kita. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi pemaparan mengenai skema fee dari agen BNI 46 yang efektif berlaku per tanggal 1 April 2022. Lalu bagaimana cara memaksimalkan keagenan kita ini agar untungnya bisa lebih banyak dan tidak banyak potongan? Tentunya kita harus lebih cermat dalam bertransaksi, dan saya ada satu tips lagi untuk mengatasi hal ini. Kalau rekan-rekan sekalian mau, silakan klik di komen mau, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Yang mau tips selanjutnya mengenai hal ini, silahkan klik komen saya mau. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.